Sedangkan Yaya baru saja kehilangan pekerjaan, tidak mampu membayar sama sekali. Maka seorang kaya menawarkan permintaan yang tidak masuk akal. Asalkan Yaya bersedia menikah dengannya, maka semua utang 2 juta mereka akan dihapuskan. Awalnya Yaya menolak permintaan dari orang kaya, namun Bibi tetap bersikeras agar Yaya orang kaya untuk melunasi hutang. Beberapa tahun yang lalu, pada awalnya sepupu memiliki kesempatan untuk belajar di Inggris. Namun Bibi malah menggunakan uangnya untuk membiayai Yaya kuliah. Ketika memikirkan hal ini, Yaya merasa bersalah di dalam hatinya. Maka dia dengan sukarela mencari orang kaya, setuju untuk menikah dengannya. Tak lama kemudian, pernikahan diadakan. Orang kaya membawa Yaya ke villa dan memperkenalkannya kepada keluarga. Tidak pernah terbayangkan, anak laki-laki orang kaya ternyata adalah Mark, orang kaya muda yang dia temui di pantai beberapa hari yang lalu. Orang kaya mendekati dan memeluk si ayah. Dia mengumumkan kepada keluarga bahwa Yaya akan menjadi tunangannya. Mark terperangah saat itu juga. Dengan kesempatan berjabat tangan, dia menarik Yaya keluar dengan paksa. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dia pergi begitu saja pada hari itu? Mark curiga bahwa Yaya adalah wanita yang licik, mendekati ayah hanya untuk merampas harta. Yaya tidak bisa menjelaskan dengan jelas padanya sekarang. Saat itu, ayah mendorong Mark menjauh, minta dia untuk menghormati Yaya sedikit. Dia akan menjadi ibu tiri kamu. Mark dan ayah mengatakan bahwa ibu baru saja meninggal. Mengapa mencari pacar yang lebih muda? Ini tidak menghormati ibu yang telah meninggal. Setelah itu, Yaya dan Kaya menjelaskan bahwa mereka bertemu secara kebetulan di pantai. Itu hanya kesalahpahaman. Kaya mengatur agar dia tinggal di villa. Yaya sangat bingung. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini di dunia? Mark harus memastikan Yaya menjelaskan dengan jelas mengapa dia pergi begitu saja pada hari itu. Dan tujuan sebenarnya menikahi ayah. Apakah ini tentang mencuri warisan ibu? Yaya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak padanya. Katakan padanya untuk bertanya pada ayahmu jika ingin tahu kebenaran. Pengusaha kaya menyerahkan pekerjaan kesayangan kepada Yaya karena dia sudah bekerja di industri ini sebelumnya. Tidak peduli apa yang Yaya lakukan, Mark bersikeras untuk melawannya, kecuali dia memberitahu dirinya kebenaran. Karena khawatir Yaya akan mencuri warisan ibu, Mark pindah ke sebelah rumah Yaya. Dia mengawasinya 24 jam sehari, bahkan memasang kamera di pintu masuk secara khusus, mengamati setiap gerakannya secara real-time. Begitulah, Mark mengawasi Yaya sepanjang hari, mengikutinya kemanapun dia pergi. Yaya harus bekerja merancang taman, sambil terlibat dalam konflik dengan Mark. Dia hampir depresi. Keduanya mulai berkelahi di sofa, saling tarik-menarik. Pada saat itu ayah tiba-tiba pulang, bertanya apa yang mereka lakukan. Dan Mark bukan satu-satunya yang membenci Yaya dan Bibi Mark. Setelah ibu meninggal, Bibi selalu ingin menikahi ayah untuk mewarisi warisan besar. Namun ayah hanya menyukai Yaya. Malam itu, untuk mencegah Mark mengganggu, Yaya menyiapkan sebilah pisau buah, menutup pintu dengan rapat. Pada saat itu, seorang kaya tiba-tiba datang dan mengetuk pintu. Yaya dengan susah payah memindahkan perabotan. Mark melihat melalui kacamata kucing. Ayah masuk ke kamar Yaya. Tiba-tiba merasa cemburu di dalam hati. Lalu bersiap untuk masuk ke kamar Yaya dan membuat keributan. Dia dikhianati oleh pacar yang telah dia cintai selama 3 tahun dan bersiap untuk bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dan dia Aku baru tahu kalau Cia itu ada psikosomatis atau kondisi yang menyebabkan kesehatan dia terpengaruh sama keadaan mentalnya. Sebagai cowok aku nggak relate banget, pantes ternyata gangguan psikosomatis 10 kali lebih sering terjadi sama cewek dibandingkan cowok. Gila ya, ternyata mereka itu makhluk emosinya lebih dari dugaan. Stresnya bisa sampai masuk mimpi gitu, alam bawah sadar. Tapi kejadian kemarin ngebuka mata aku tentang psikosomatis. Kemarin kita baru aja berantem semalaman lumayan gede. Tiba-tiba pagi-paginya hatinya itu sakit. Aku panik buru-buru bawa dia ke IGD dan tempat dia kena GERD. Belum pernah dia kena GERD seumur hidup. Olahraga pun lagi rutin dan pola makan pun lagi baik. Dan sekarang dia jadi takut banget bakal deal sama GERD seumur hidup dia. Sebagai suaminya aku nggak mau hal ini terjadi terus sama dia. Karena cuma kesehatan yang menghalangi kita untuk menikmati hidup kita sekarang. Aku yakin hal ini juga banyak terjadi sama orang yang overthinker kayak dia. Istri, ibu, adik, atau bahkan perempuan kalian. Sekarang yang bisa aku lakukan cuma bayarin membership gym dan PT session. Ingetin dia buat denger podcast, meditasi bareng dia, bahkan sampai menyediakan makanan sehat di rumah terus buat dia. Sampai aku cekokin Hoto dan responnya positif. Dia sendiri juga udah denger banyak orang yang bantu sama dari Hoto. Dan katanya emang setelah minum Hoto itu langsung perutnya berasa enakan. Lucunya aku bersyukur banget udah bisa bikin produk yang bisa bantu orang terdekat. Biasanya customer, sekarang istri sendiri. Ya, nggak
ngebantu banget sih Bang. Aku baru tahu kalau Cila itu ada psikosomatis atau kondisi yang menyebabkan kesehatan dia terpengaruh sama keadaan mentalnya. Sebagai cowok aku nggak relate banget. Pantes ternyata gangguan psikosomatis 10 kali lebih sering terjadi sama cewek dibandingkan cowok. Gila ya, ternyata mereka itu makhluk emosinya lebih dari dugaan. Saking stresnya bisa sampai masuk mimpi gitu loh, alam bawah sadar. Tapi kejadian kemarin ngebuka mata aku tentang psikosomatis. Kemarin kita baru aja berantem semalaman lumayan gede. Tiba-tiba pagi-paginya bulu hatinya itu sakit banget. Aku panik buru-buru bawa dia ke IGD dan tempat dia kena GERD. Belum pernah dia kena GERD seumur hidup. Olahraga pun lagi rutin dan pola makan pun lagi baik. Dan sekarang dia jadi takut banget bakal deal sama GERD seumur hidup dia. Sebagai suaminya aku nggak mau hal ini terjadi terus sama dia. Karena cuma kesehatan yang menghalangi kita untuk menikmati hidup kita sekarang. Aku yakin hal ini juga banyak terjadi sama orang yang overthinker kayak dia. Istri, ibu, adik, atau bahkan kakak perempuan kalian. Sekarang yang bisa aku lakukan cuma bayarin membership gym dan PT session. Ingetin dia buat denger podcast, meditasi bareng dia. Bahkan sampai menyediakan makanan sehat buat terus buat dia. Sampai aku cekokin foto terus. Dan responnya positif. Dia sendiri juga udah denger banyak orang yang udah kebantu sama Hoto. Dan katanya emang setelah minum Hoto hidupnya berasa enak. Ini aku bersyukur banget udah bisa bikin produk yang bisa bantu orang terdekat. Biasanya customer, sekarang istri sendiri. Ya, ngebantu banget sih Bang. Aku baru tahu kalau Cila itu Nah, ada gitu aja ya, guys. atau kondisi yang Gitu ya. menyebabkan kesehatan dia Bye-bye. terpengaruh sama keadaan